Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua kan? Nah, kakak yakin nih pasti semua adik-adik ini sehat-sehat. Meskipun sehat-sehat, adik-adik semua harus tetap menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Bagaimana caranya? Nah, yaitu adik-adik harus mencuci tangan habis main, habis makan, atau habis pegang-pegang benda-benda yang sudah kotor. Nah, selain mencuci tangan, adik juga bisa memakai hand sanitizer. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang nih adik-adik kita mau ibadah. Nah, supaya semangat dan tetap sukacita, Kak Yudi ini mau ajak adik-adik semua nih, kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu Aku Bersukacita. Musik. Adik-adik, Kak Yudi mau tanya nih, tadi pagi adik-adik semua sudah berdoa belum? Nah, Kak Yudi yakin nih pasti adik-adik semua sudah berdoa. Nah, karena pagi hari ini kita mau beribadah, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik semua, kakak undang untuk melipat tangannya, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesehatan bagi kami semua, sehingga kami semua boleh kembali untuk beribadah. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bernyanyi, bersukacita, dan kami boleh kembali mendengarkan cerita Tuhan melalui Alkitab. Dan juga Tuhan, Kau tuntunlah kami semua Tuhan, Kau sertai kami, anak-anak-Mu, biar kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami perbuat, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Tentang apa ya? Nah, tapi sebelum itu kita angkat pujian dulu yuk. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita angkat lagu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebagai
Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu Kak Edi mau tanya nih, adik-adik semua masih ingat nggak cerita minggu lalu yang sudah disampaikan sama Pak Pendeta Ridwan? Masih ingat kan? Nah, cerita minggu lalu itu adalah tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham ngapain dah? Nah, jadi minggu lalu itu Bapak Abraham pergi ke suatu tempat nih. Emang kenapa? Yaitu karena mentaati perintah Tuhan. Dan juga mereka harus pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Nah, hari ini ceritanya masih sama nih tentang Bapak Abraham. Tapi sebelum itu, adik semua harus siapkan nih Alkitabnya. Nah, ini udah siapin loh. Nah, adik semua juga harus sudah siapin nih. Tapi jangan lupa buku catatannya ya, supaya yang penting-penting harus dicatat dan biar ingat selalu. Oke? Kayak ditunggu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adik semua sudah siap? Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, hari ini siapa yang akan cerita ya? Penasaran kan? Penasaran kan? Nah, adik semua selamat menyaksikan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus. Kami bersyukur luar biasa Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami menikmati hari yang indah ini Tuhan. Pagi yang penuh semangat ini Tuhan, untuk kami tetap boleh bersatu, untuk kami boleh tetap beribadah dalam sekolah minggu, meskipun dalam bentuk live streaming. Tapi kami tetap bersyukur luar biasa karena Engkau masih mengizinkannya Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa fokus, untuk menggunakan hati kami, pikiran kami, boleh tertuju kepadamu dalam firman ini Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, sampai ibadah ini boleh selesai. Berkati juga kakak-kakak yang melayani dalam ibadah ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, kembali lagi dalam firman Tuhan adik-adik. Yang paling penting, kita sudah bersyukur boleh bernyanyi dan berdoa dan saatnya membaca firman Tuhan. Dari buku yang paling teramat baik yang ada di dunia ini, dari buku yang dihasilkan melalui perjuangan dan pengorbanan yang Tuhan berikan untuk menjadi pedoman hidup kita. Yuk kita angkat buku terbaik ini, buku kecintaannya Kanika bersama-sama. A L L K K I T T A B. Kita angkat sama-sama. Alkitab. Nah adik-adik, Kanika mau ajak adik-adik membaca salah satu kitab yang ada di buku terbaik ini. Dari Kejadian 13 ayat 1-18. Yuk kita cari sama-sama ya adik-adik. Oke, sudah dapat? Mari kita membacanya. Oh iya adik-adik, ada 18 ayat di dalam perikop ini. Jadi Kanika akan membaca ayat 1-6 terlebih dahulu, baru Kanika lanjutkan cerita, baru Kanika baca lagi ayatnya, dan seterusnya. Oke, kita baca judulnya bersama-sama ya adik-adik. Kejadian 13 ayat 1-18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama.
sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Adik-adik, sebelum Kanike melanjutkan cerita Alkitab dari Kejadian 13 ini, Kanike mau kasih pertanyaan dulu nih. Adik-adik masih ada yang ingatkah? Kemarin, minggu lalu, Bapak Pendeta menceritakan tentang apa? Dari kitab yang sama dan dari tokoh yang sama. Masih kan? Oke, betul sekali adik-adik. Tentang Bapak Abram. Luar biasa ya Bapak Abram. Hanya melakukan apa yang ia dengar dari Allah. Bagaimana Bapak Abram benar-benar melaksanakan apa yang Allah mau bagi hidupnya. Meskipun Bapak Abram tidak tahu Allah mau mengarahkan kemana, tapi Bapak Abram tidak pernah takut adik-adik. Karena Bapak Abram percaya, dimanapun ia pergi, kemanapun dan kapanpun Bapak Abram pergi, Allah selalu bersama-sama dengan Bapak Abram. Dan ia selalu yakin akan berjalan bersama Allah. Adik-adik, sekarang akan Kanike lanjutkan dari apa yang telah kita baca. Kanike baca lagi ya ayat pertama. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat kedua, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Adik-adik, dari perpindahan-perpindahan yang Allah arahkan untuk Bapak Abram, tibalah saatnya Bapak Abram pergi dari Mesir. Dia mengajak istrinya dan keponakannya Lot, adik-adik. Dan adik-adik harus tahu nih di ayat kedua. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Bapak Abram adalah orang yang sangat kaya adik-adik. Tetapi ia tidak memilih untuk sombong. Ia tidak memilih untuk buang-buang uangnya untuk kesenangannya, tapi ia memilih untuk melayani Tuhan. Adik-adik, saat itu pergilah Bapak Abram bersama istrinya Sarai dan keponakannya Lot. Dan Bapak Abram tidak hanya pergi sendiri loh adik-adik. Bapak Abram pergi bersama rombongan yang sangat besar. Bersama ternak-ternaknya, bersama pegawai-pegawainya, bersama budaknya, dan bersama gembalanya. Itu rombongan yang sangat besar. Nanti Kanike kasih lihat ya di video di sini. Sangat besar adik-adik rombongan yang ikut bersama Bapak Abram. Dan situasi dahulu sangat berbeda adik-adik dengan sekarang. Kalau sekarang kita mau pergi Gojek, Gokar, atau Grab, atau taksi. Dulu mana bisa. Dan Bapak Abram pergi kan gak cuma sendiri. Mereka harus berpindah dari tempat sini ke tempat sana dengan keadaan yang saat itu yang sangat amat berbeda dengan saat ini adik-adik. Ternyata adik-adik, kita baca lagi ya. Dari ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Mereka itu adik-adik, Bapak Abram dan Lot. Karena di ayat kelima diberitahu juga nih adik-adik. Lot juga punya banyak domba, lembu, dan kemah. Jadi adik-adik udah mulai bisa terbayang ya. Mereka itu rombongannya sangat besar, membawa ternak-ternak, membawa domba, membawa kemah, tenda-tendanya juga dibawa adik-adik. Dan sampailah ke tempat yang mereka tuju. Ternyata negeri itu tidak cukup. Karena saking besarnya, saking banyaknya orang di dalam rombongan itu. Belum termasuk ternak-ternaknya, jadi banyak sekali adik-adik. Dan terjadilah suatu perkelahian adik-adik antara gembala-gembala dari Bapak Abram dan Lot. Kita boleh baca bersama dari ayat ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot.
Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Lanjut ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antar para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Iya adik-adik, mereka tapi saat itu justru berkelahi, karena mereka para gembala berfokus nih. Aduh, iya ini negerinya memang luas, tapi apa kabar dengan ternak-ternakku? Mereka bisa makan dengan cukup tidak ya? Minumnya bagaimana? Begitupun juga dengan gembala Lot. Kedua gembala saling memperjuangkan ya adik-adik nasib ternak mereka. Mereka mau yang terbaik. Mereka merasa bertanggung jawab. Sampai akhirnya Bapak Abram bilang seperti itu. Tapi adik-adik, apakah mereka yang berkelahi saja? Apakah adik-adik di rumah dengan kakaknya, dengan adiknya berkelahi? Pastinya kan? Pasti kita suka ribut-ribut tentang hal yang sebenarnya masa kecil tapi kita besarkan adik-adik. Tapi apakah Allah suka adik-adik? Tidak. Karena itu Bapak Abram memberikan pilihan kepada Lot. Kita baca ayat selanjutnya ya. Ayat ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa di seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram memberikan pilihan adik-adik. Hei Lot, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Abram memilih mengalah. Adik-adik, Abram juga memberikan pilihan. Pilihan kepada Lot ya yang tadi. Jika kamu kiri, aku ke kanan dan sebaliknya. Seperti hidup ini adik-adik, kita juga dihadapkan dengan banyak sekali pilihan. Pilihan mau menjadi anak Tuhan yang baik atau anak Tuhan yang malas-malesan. Tentunya yang baik kan. Anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran atau memilih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sibuk main HP, yang sibuk TikTokan, yang sibuk nonton YouTube, yang sibuk sampai melupakan Tuhan. Hidup ini dipenuhi dengan pilihan adik-adik. Termasuk hari ini. Adik-adik telah memilih untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan untuk seterusnya, untuk selamanya, Kakak Nike yakin adik-adik memilih untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang setia. Karena kita memilih memuliakan nama Allah Tuhan kita yang telah mati disalibkan bagi kita. Kita lanjutkan adik-adik. Ayat ke-12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat ke-13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Alkitab adik-adik yang mencatat. Bukankah Niken yang bilang orang Sodom tuh sangat jahat, sangat berdosa? Alkitab yang bilang. Tapi Kak Nike mau nanya lagi nih adik-adik. Apakah cuma orang Sodom yang berdosa? Apakah orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang Papua, orang Ambon tidak berdosa? Kalau kita lihat kembali di Alkitab adik-adik, dari Roma 3 ayat 23, ini dari Alkitab lagi adik-adik, bukan Kanike yang ngarang-ngarang, bukan. Kita lihat ya adik-adik, dari Roma 3 ayat 23 bilang, kita baca bersama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berdosa. Semua orang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan semua orang di dunia ini telah berdosa adik-adik. Tapi Tuhan Yesus telah datang
Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita, dosa Kanike, dosa adik-adik. Nah, kita lanjutkan lagi adik-adik dari ayatnya yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Adik-adik, setelah kita membaca ayat ke-14 sampai ke-17, bagaimana Allah menyatakan janjinya kepada Bapak Abram, kita dapat memahami. Saat itu adik-adik, di ayat yang ke-11, Lot memilih lembah Yordan, lembah yang begitu hijau. Abram tidak memilih tempat yang sebaik Lot. Mungkin saat itu Bapak Abram, kenapa ya? Mungkin sedikit sedih. Tapi tidak adik-adik. Bapak Abram tidak pernah menyesal akan apa yang Allah rencanakan bagi Bapak Abram. Dengan mendengar janji Allah bagi Bapak Abram di ayat ke-14 sampai ke-17, Bapak Abram semakin senang, semakin yakin, semakin tekun untuk menaati perintah Allah. Karena itu adik-adik, di ayat ke-18 kita baca ya. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Setelah mendengar janji-janji Allah, Abram yakin apa yang Allah mau bagi Abram lewat janjinya pasti sesuai rencana Allah yang terbaik untuk Abram. Karena itu Abram langsung pergi dan mendirikan mezbahnya untuk terus tidak pernah berhenti memuji Allah. Adik-adik, kita baca nih. Menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Dekat Hebron. Kanike berbicara berdasarkan Alkitab nih adik-adik. Nanti Kanike tampilkan ya foto kota Hebron saat ini. Kota Hebron itu ada, tidak main-main. Cerita Alkitab bukan dongeng adik-adik, cerita yang benar-benar ada. Hadir dari sebuah perjuangan dan pengorbanan Allah bagi setiap kita. Setelah kita mendengar cerita Alkitab dari Kejadian 13, bagaimana Bapak Abram begitu yakin, begitu percaya dengan apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah janjikan, Kanike berharap, Kanike, adik-adik, kita semua boleh mencontoh apa yang Bapak Abram lakukan. Tetap setia, tetap percaya janji Allah bagi kita. Janji Allah yang terbaik untuk kehidupan kita. Allah tahu mana yang terbaik, mana yang paling cocok untuk kita adik-adik. Karena Ia telah berkorban untuk menyelamatkan adik-adik dan Kanike. Luar biasa ya adik-adik. Sebelum menutup cerita kita pada pagi hari ini, Kanike mau kasih hadiah nih untuk adik-adik. Tebak. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya dari sini nih, ayat hafalan. Adik-adik, yuk mari kita buka sama-sama dari Ibrani 11 ayat 8a. Oke, sudah? Kita baca sama-sama ya. Karena iman, Abraham taat. Kita baca dengan alamatnya nih adik-adik. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman, Abraham taat. Karena iman, Abraham taat.
4 kata. Bisa juga nanti diganti adik-adik setelah adik-adik menghafalnya. Karena iman, Eunike taat. Yuk kita ulang ayat hafalan tadi bersama dari Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman, Abraham taat. Tapi adik-adik, apakah Allah mau hanya Bapak Abraham saja yang taat? Oh, jelas tidak. Allah mau kita semua hidup taat, hidup dengar-dengaran. Allah mau papa, mama, kakak, adik, opa, oma, opung, semuanya hidup taat kepada Allah, kepada perintahnya. Karena itu, yuk kita ulangi lagi ayat hafalan tapi diganti dengan nama adik-adik ya. Contoh kayak tadi. Karena iman, Eunike taat. Kita ulang ya. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman, nama adik-adik taat. Adik-adik, semoga kita semua, Kanike dan adik-adik semua, boleh menjadi anak-anak Allah yang taat dan selalu yakin akan janji Allah bagi kita. Tiap hari, tiap saat. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Adik-adik semua, tadi sudah dengarkan apa yang sudah disampaikan Kak Dike tentang Bapak Abraham. Nah, adik-adik semua tuh harus yakin apa yang sudah Tuhan janjikan ya. Sekarang Kak Yudi mau ganti nih, pindah tempat dulu. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nah karena sekarang ini kita tidak bisa memberikan persembahan secara langsung ke kantong persembahan, kita akan mempersembahkannya melalui transfer ke nomor rekening yang ada di sebelah sini ya. Nih, catat ya. Nah, kalau sudah adik-adik semua sudah transfer nih, papa mamanya sudah transfer, bisa langsung dikonfirmasi nih ke nomor WA yang sudah tertera nih di layar ya, jangan lupa ya. Nah, adik-adik, bagi kalian semua yang mau berbagi kasih melawan COVID, kakak seneng banget kalau kalian mau ikutan ya. Jadi kalau kalian mau ikut berbagi, kalian boleh juga mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar ya, ke Bank BRI. Nah, untuk apa adik-adik uang yang sudah kalian kumpulkan itu nanti bisa digunakan untuk membantu rekan-rekan kita, yang saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Terus bisa juga untuk membeli peralatan kesehatan yang diperlukan oleh para dokter dan juga ahli medis dalam menangani virus COVID-19. Nah adik-adik kalau sudah transfer, jangan lupa nih dikonfirmasi ya ke nomor WA yang ada di layar ini ya. Oke, kalian luar biasa karena sudah mau ikut berbagi. Oke, adik-adik, sekarang Kaninis mau ngucapin nih, mewakili kakak-kakak sekolah minggu semuanya, mau ngucapin ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 6 Juli sampai tanggal 12 Juli. Nah, sebelum Kaninis mengucapkannya, Kaninis mau kasih hadiah ayat Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayat 16. Nah, hadiahnya dalam bentuk nyanyian. Nah, adik-adik kita semua ikut nyanyi ya, yang nggak ulang tahun ikut nyanyi ya buat teman-teman yang berulang tahun. Musik.
ulang tahun ya adik-adik. Kakak doain semoga adik-adik sehat selalu, tambah pinter, tambah sayang sama papa mama dan juga kakak adik. Dan juga yang pasti kalian harus menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan tetap setia selamanya sama Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Selamat pagi Allah, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus yang selalu hadir dalam kami, yang selalu menyapa kami setiap pagi Tuhan, yang selalu memberikan kami nafas kehidupan baru. Kami bersyukur luar biasa atas segala kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami juga bersyukur Tuhan, di minggu pagi yang indah ini, kami boleh berkumpul. Kami boleh bersatu dalam ibadah sekolah minggu sekalipun berbentuk live streaming. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan, Kau masih izinkan kami untuk bernyanyi, berdoa, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mencontoh Bapak Abram yang sangat setia, yang yakin pada janji-Mu, yang dengar-dengaran, yang tekun mencari-Mu dan taat akan perintah-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-Mu yang dengar-dengaran akan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Boleh yakin akan rencana-Mu yang terbaik dan janji-Mu yang teramat baik bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan atas persembahan yang masih boleh kami lakukan, boleh kami kumpulkan. Tentu tidak sebanding, sangat amat tidak sebanding dengan apa yang telah Kau korbankan atas karya-Mu yang teramat baik bagi kami. Tapi kiranya kami boleh mengelolanya sehingga kami terus bisa memberitakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh terus melayani Tuhan, membantu sesama kami atas berkat yang Kau titipkan dan kami kumpulkan mulai persembahan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari bahagia yang boleh adik-adik kami rasakan melalui pertambahan umur yang masih Kau izinkan di hari ulang tahun mereka Tuhan. Kiranya Engkau boleh semakin hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka juga boleh semakin tekun mencari-Mu sehingga boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang percaya akan janji-Mu. Berilah mereka hikmat, kesehatan, dan sukacita dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan saat ini. Kami dengar 13 Juli besok merupakan tahun ajaran baru. Kami bersyukur untuk adik-adik kami dari TK yang mau masuk ke SD, SD yang mau masuk ke SMP, bahkan adik-adik kami yang baru mau masuk TK pun kami bersyukur Tuhan atas perkembangan, atas setiap pertumbuhan yang boleh mereka rasakan Tuhan. Kiranya mereka terus mengandalkan-Mu dalam hari-hari yang mereka lalui untuk belajar, untuk menggapai apa yang mereka cita-citakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik bagi kami. Jerih lelahnya Tuhan, pikirannya, bebannya mungkin untuk memberikan kami kebutuhan dari makan dan segalanya Tuhan, pekerjaan yang mereka lakukan untuk kami. Biarlah Engkau sertai mereka Tuhan dalam kesehatannya Tuhan, dalam hari-harinya. Biarlah sukacita yang dari-Mu terus mengiringi orang tua kami dalam apapun yang mereka lakukan. Kami juga mendoakan gereja kami Tuhan, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, seluruh yang melayani di gereja kami Tuhan. Engkau sertailah mereka Tuhan. Petugas kebersihan, Mang Asep,
dan seluruhnya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung gereja kami Tuhan. Engkau sertai mereka, Engkau lindungi keluarga mereka Tuhan. Bapak Pendeta Tuhan, dalam hari-harinya yang jauh dari keluarganya, Engkau sertai juga beliau. Bapak Ibu Majelis Tuhan, kesehatannya Engkau sertai Tuhan. Berilah mereka sukacita dan hikmat dalam menjalani hari Tuhan. Dan pada jam saat ini Tuhan, kami tidak berhenti untuk mendoakan keadaan bangsa kami, keadaan dunia ini dari virus COVID yang masih melanda. Kami percaya Tuhan, Engkau menghendaki virus itu datang. Untuk kami tetap memaknai bahwa Engkau yang bertindak atas segala yang terjadi di muka bumi ini. Biarlah kami boleh terus mengandalkan-Mu dalam apapun yang terjadi. Dan kami boleh yakin, Engkau yang memiliki kehendak. Dan melalui situasi saat ini, biarlah orang-orang yang terdampak Tuhan, dokter, tenaga medis, dan siapapun Tuhan yang berjuang untuk mengatasi permasalahan ini, dan mereka yang terdampak Tuhan, berilah mereka kekuatan dan penghiburan serta sukacita yang dari-Mu. Kami yakin Tuhan, di waktu yang Kau izinkan, bangsa kami boleh pulih kembali. Perekonomian, kesehatan boleh pulih kembali Tuhan. Berkatilah pemerintah yang mengambil kebijakan, mengatur rakyatnya Tuhan, berilah mereka hikmat. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia yang sangat kami cintai Tuhan. Biarlah Engkau selalu memimpin langkah bangsa ini Tuhan, memimpin langkah tiap pemimpinnya untuk berhikmat dalam mengambil kebijakan. Jagalah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Engkau yang menyatakan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan bagi kami. Rencana kami Tuhan, biarlah Engkau yang tetapkan sesuai dengan rencana-Mu dan waktu-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah berdoa. Nah sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita akan memuji dengan lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Harus tetap setia ikutin ibadah sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.